Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita ungkapkan rasa syukur dan bahagia kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian kepada beliau, kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat ya dan karunia yang berlimpah berupa kesehatan, iman, takwa, sehingga kita bisa terus bersama di dalam usaha yang mulia ini. Doa keberkahan dan doa rahmat juga kita panjatkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita agama ini, yang telah mengajarkan kita cara untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita memahami beberapa ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata-kata yang sudah kita pelajari pada pelajaran yang ke-13 ini. Nanti kalau itu sudah selesai dan waktu kita memadai, kita bisa lanjutkan dengan pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang ke-14. Tapi kita akan lihat nanti kesiapan kita di dalam memahami ayat-ayat yang akan kita kaji. Karena itu, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan semoga hajat kita dilancarkan, mari kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, inilah yang akan kita kaji hari ini. Ada Al-An'am 92. Ada Al-An'am 92. Sebelumnya ada juga yang akan kita kaji, ada Al-A'raf 156. Kemudian Al-Ankabut 56, An-Najm 32. Al-An'am 92. Itu dia kajian kita untuk hari ini. Jadi ada 4 potongan ayat yang tersisa, yang belum tuntas kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Mari kita baca terlebih dahulu supaya kita semakin akrab dengan ayat-ayat Qur'ani. Dengan bersamaan dengan itu juga kita kembangkan pemahaman kita bersama. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Ya, itu dia yang akan kita kaji. Ini berarti 4 ayat yang akan kita bahas. 3 diantaranya adalah ayat-ayat yang menggunakan kata kunci yang berasal dari 3 huruf dasar, waw, sin, dan ain. Ya, kemudian yang kedua, ya, yang terakhir tadi adalah ayat yang menggunakan kata pokok dengan 3 huruf dasar, ha, fa, dengan zo. Karena itu, untuk memudahkan kita memahaminya, ada baiknya kalau sejenak kita kembali ke Tanmiyatul Mufradat terlebih dahulu. Ya, coba kita lihat apa makna kata yang menggunakan 3 huruf pokok, waw, sin, dan ain. Ayo kita ke Tanmiyatul Mufradat terlebih dahulu. Baik, berdasarkan pelajaran kita di Tanmiyatul Mufradat, untuk waw, sin, dan ain itu ada beberapa kemungkinan makna.
bisa bermakna luas, bisa bermakna menampung, bisa bermakna berkapasitas. Bisa juga nanti ada makna lain, bisa juga nanti ada makna lain yang semakna, yang dianggap lebih cocok untuk memahami ungkapan tersebut. Kalau untuk tanmiyatul mufradat dengan 3 huruf dasar ha, fa, dan zo, ya, apa makna yang bisa muncul atau yang bisa dipahami dari kata dasar tersebut, dari 3 huruf dasar tersebut? Menjaga. Iya. Menghafal. Apalagi? Menghafal. Iya. Sudah, itu. Hafal saya menekuni. Iya, baik. Bisa bermakna menjaga, bisa bermakna menghafal, bisa bermakna menekuni. Nanti kemudian dipilih, ya, dilihat konteksnya di dalam setiap konteks penggunaannya di dalam ayat, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih cocok sesuai dengan konteks ayat tersebut. Ya. Silahkan sekarang kita amati, ya, modal dasar sudah kita ingat, ya, modal dasar sudah kita ingat, ada wawu, ada sin, dan ada ain. Kemudian berikutnya juga ada ha, ada fa, dan ada dha juga sudah kita ulang kembali, sudah kita ulang. Nah, coba sekarang untuk Al-A'raf 156 diamati, gitu ya, diamati. Kalau ada yang belum terpahami kita bahas terlebih dahulu. Kalau sudah ada pemahaman dasar, ya itu jadi modal untuk kita lanjutkan dengan kajian berikutnya. Al-Ankabut juga demikian, An-Najm juga demikian. Ini kita, alhamdulillah ada Bu Miliarni, ya, ada Bu Fauzia, ada Bu Hartati, ada Bu Sri Lestari, dan ada Bu Sri Sumarsi. Yang diberi kesempatan pertama, kalau bisa ini Bu Hartati, kalau bisa, ya. Bu Hartati, ya, yang pertama, kemudian berikutnya Bu Fauzia, ya, Fauzia, kemudian berikutnya Bu Sri Lestari, kemudian nanti terakhir bisa Bu Mimi atau Bu Sri Sumarsi, nanti untuk ayat yang terakhir. Kita coba dulu, ya. Bu Tati, silakan Bu Tati, coba yang Al-A'raf 156. Pengertian dari warahmati. Iya, itu coba. Kulli syai. Itu warahmati, rahmatku. Iya. Wasiat itu wasiat. Rahmat. Besar. Luas. Oke, terus rahmat luas, kuli sesuatu. Rahmatku luas segala sesuatu. Gitu. Iya, baik. Apa jadinya? Rahmatku luas. Maksudnya rahmat Allah luas. Iya. Segala sesuatu. Iya, baik. Itu dia, ya. Coba lihat untuk tadi, ya, wawu sin ain, alternatifnya apa saja? Meliput luas. Bu Tati, ya? Iya. Coba Bu Tati dilihat apa pilihannya selain alternatifnya, selain luas untuk wawu sin ain. Luas. Meliputi apa ya? Ya, dilihat dulu aja. Dilihat aja dulu, Bu, alternatifnya apa aja. Saya akan munculkan, saya bantu. Saya tuliskan apa saja alternatif yang ada, ya. Apa saja alternatif yang ada. Luas, menampung, kapasitas. Coba Bu, tadi apa pilihannya? Apa ya, Pak? Di Tanmiyatul Mufradat, Bu. Di Tanmiyatul Mufradatnya, ya, di Tanmiyatul Mufradat. Apa saja, Bu? Luas. Iya, ada luas.
bisa menampung Terus dan berkapasitas. iya, menampung. Nah, coba Ibu ya, coba dicocok-cocokin ya, dicocok-cocokin mana kira-kira dari 3 ini ya yang ya pakai standar Ibu saja ya, Ibu. Yang Ibu bisa mengerti gitu, yang Ibu bisa pahami. Coba pakai alternatif pertama, nyambung nggak kira-kira dalam pemahaman Ibu gitu. Ya, coba pakai yang kedua gitu. Ya. Warahmatan itu segala sesuatu yang dapat menampung segala sesuatu Bu Tati bisa lihat ini yang saya tulis di screen, bisa lihat? Justru harus dibuka ya kacamatanya justru ya kalau mau lihat. Karena dekat ya, karena dekat ya. Warahmatan wasiat kuli sai. Ya, kan ada 3 tuh ya, Bu. Coba sekarang pakai makna yang pertama nih. Sekarang coba pakai makna yang pertama, luas gitu ya. Warahmati wasiat kullasyai. Apa jadinya? Warahmatan tadi apa ya? Jadi lupa. Coba yang tadi, yang Ibu sudah pahami tadi dipakai, tinggal ini, itu yang tadi untuk makna wasiatnya, itu aja yang dicari, dicoba dicocokkan dengan pilihan-pilihan yang ada. Kan tadi Ibu sudah punya pemahaman yang tadi. Warahmati wasiat kullasyai. Tadi apa yang Ibu sudah pahami? Segala sesuatu. Yang tadi Bu, yang tadi kan ada Maha warahmati ya. Warahmati. Maha mengetahui. Rahmat kan? Warahmati apa Bu? Segala sesuatu. Warahmati apa Bu? Maha mengetahui. 3 huruf dasarnya apa Bu? Rahmat. Makna dasarnya apa? Wow. Ya, kalau Ibu sudah sampai rahmat. ya, Rahmati. berarti apa maknanya? Kalau udah paham rahmat. sampai ya, berarti kalau rahmati jadinya rahmati rahmatku. iya, baik. Rahmati Lanjutkan ya. rahmatku yang luas. Iya. Coba berikutnya apa? Rahmati terus wasiat kullasyai. Apa jadinya? Wasiat kullasyai. Wasiat kullasyai. Wasiat kullasyai. Rahmatku luas ya. Terus kullasyai. Kullasyai segala sesuatu. Iya, bagus. Nah, sekarang pakai yang kedua ya. Pakai yang kedua. Rahmatku luas. Yang tadi kan luas. Sekarang pakai yang kedua, menampung. Coba bagaimana jadinya? Rahmatku luas. Bukan Ibu. Pakai alternatif yang kedua. Yang kedua menampung ya. Iya, rahmatku coba. Luas. Rahmatku luas menampung. Ibu, luasnya tidak dipakai. Luas itu pilihan pertama. Sekarang alternatif yang kedua yang dipakai. Ya, menampung. Rahmat. Iya. Rahmatnya luas. Enggak. Luasnya enggak usah dipakai lagi. Rahmat menampung rahmat yang luas. Luas enggak dipakai lagi ya. Ya kan ini kita mau ada 3 pilihan ya Bu. Ada 3 pilihan untuk wasiat itu. Ya. Ada luas, ada menampung, ada berkapasitas. Ibu pilih dulu, coba dulu, dicocok-cocokkan dulu.
Yang pertama tadi kan luas sudah. Nah, sekarang menampung. Setelah itu nanti berkapasitas. Kalau sudah masing-masing itu baru nanti Ibu rasakan mana yang paling bisa Ibu pahami makna dan maksudnya. Rahmatku luas. Enggak juga ya. Luasnya sudah, Bu. Ya, Luasnya sudah. Pilih yang kedua sekarang. Rahmat segala sesuatu maha menampung itu bukan mengetahui ya, menampung ya. Maha menampung. Maha berkapasitas itu pengertiannya yang berkapasitas yang penting, bukan? Bu, kan begini, Bu. Tadi kan Ibu, rahmatku luas segala sesuatu. Ibu ganti luasnya saja. Diganti dengan apa? Pertama, ya luasnya diganti dengan menampung. Apa jadinya? Setelah itu ganti dengan berkapasitas. Gitu. Jadi rahmatku menampung gitu. Rahmatmu menampung. Iya. Coba lanjutkan. Rahmatmu menampung segala sesuatu. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Rahmatmu berkapasitas. Berkapasitas segala sesuatu. Iya, baik. Coba bandingkan yang tiga tadi. Coba bandingkan yang ketiga itu. Diucap yang tiga itu. Yang enak yang luas. Iya, silahkan. Ya, tapi Ibu bandingkan dulu begitu. Ibu bandingkan dulu gitu. Coba yang pertama, alternatif yang pertama apa? Rahmatnya luas, meliputi segala sesuatu. Itu pengertiannya. Kalau menampung nggak enak, berkapasitas Ibu, juga. pelan-pelan ya, Bu. Ya, pelan-pelan. Tetapi semuanya dimunculkan dulu. Alternatif pertama luas, munculkan dari awal sampai akhir. Alternatif kedua menampung, dimunculkan dari awal sampai akhir. Alternatif berkapasitas dimunculkan dari awal sampai akhir. Itu dulu. Nanti kalau semuanya sudah jelas di hadapan kita, baru Ibu memutuskan mana yang Ibu paling pahami. Ini kita semua bicara tentang Ibu ya, bicara tentang Ibu. Ya, yang Ibu pahami, yang Ibu mengerti, yang Ibu rasakan lebih cocok gitu. Coba alternatif pertamanya. Rahmatnya luas, meliputi segala sesuatu. Ya. Ibu meliputinya dari mana? Mengetahui. Ini kan bukan soal ini ya, bukan soal hasil akhirnya seperti apa ya, seperti yang sering saya sampaikan ini. Ini soal Ibu memahaminya bagaimana gitu. Bukan soal bagaimana pemahaman akhir itu tuh. Itu mah kita bisa baca tafsir, kita bisa baca Quran terjemah, itu bisa, itu banyak cara untuk sampai ke situ. Tetapi yang dengan kondisi sekarang, keilmuan dan pemahaman yang Ibu miliki, apa yang bisa diungkapkan? Segala sesuatu. Bisa, Ibu? Kita coba. Segala sesuatu. Segera mohon Oke, baik. Terima kasih, Bu Tati. Ibu-ibu yang lain bagaimana untuk yang pertama ini? Apa yang bisa dipahami dari tiga pilihan yang ada? Rahmatku saya, Pak. meliputi Yarni bagaimana? Segala sesuatu. Saya menampung sesuatu. Coba bagaimana, Bu Miliarni? Apa jadinya? Jadinya kalau pakai menampung, rahmatku menampung segala sesuatu. Iya, baik. Coba Ibu diulang alternatif pertamanya apa? Rahmatku Bu menampung. Tati, mohon maaf. Kira saya.
Halo. Halo. Assalamualaikum. Mati saya. Coba Bu Miliarni, alternatif pertamanya bagaimana? Pakai alternatif pertama. Rahmatku luas segala sesuatu. Kita coba Bu Miliarni, alternatif pertamanya apa? Kalau pakai luas, Pak ya. Ya, pakai luas pertama alternatifnya. Tadi saya menampung alternatif saya. Ya, kita ini dulu, kita sandingkan dulu alternatif-alternatif yang ada terlebih dahulu. Rahmatku luas segala sesuatu. Ya, terus yang kedua? Rahmatku berkapasitas segala sesuatu ya. Terus yang ketiga? Rahmatku menampung segala sesuatu. Ya. Dari 3 pilihan tersebut yang Ibu lebih pahami yang mana? Menampung. Menampung kalau dari 3 ini. Ya. Iya. Apa maknanya menampung itu, apa maknanya? Meliputi gitu maksud saya. Ya, baik. Ya, menampung bahasa kita juga bisa berarti meliputi gitu. Nah, coba kita bandingkan sekarang antara 2 ungkapan yang bersinonim ini. Ya, antara 2 ungkapan yang bersinonim ini, yaitu antara menampung dan meliputi, gitu ya. Kira-kira mana yang lebih mudah atau yang lebih cocok dalam pemahaman kita? Coba alternatif pertama dari 2 kemungkinan terdekat ini apa, Bu? Menampung. Ya, coba gimana jadinya? Rahmatku menampung segala sesuatu. Ya, terus yang kedua? Rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya, apakah itu berimbang atau ada yang lebih menonjol untuk mudah dipahami? Meliputi. Sama meliputi. Lebih menonjol meliputi. Oke, bagus. Yang lain bagaimana? Yang lain? Rahmatku meliputi Segala sesuatu. rahmatku meliputi segalanya, Pak. Segala sesuatu. Nyaknya dari mana, Bu Sri Lestari? Segala. Enggak pakai segala, enggak pakainya. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Iya, baik. Berarti ini kalau lihat dari ini kan berimbang ya. Bisa rahmatku meliputi segala sesuatu, rahmatku menampung segala sesuatu. Tapi di sini yang kita lakukan tadi adalah ya, yang kita sudah lakukan tadi, satu kata ketika memiliki alternatif ya, ketika memiliki beberapa alternatif makna, kita cari manakah alternatif yang paling ya, manakah alternatif yang paling mudah kita pahami. Intinya di situ sebenarnya tadi yang kita ajak Bu Tati untuk milih ya, yang kita ajak Bu Tati. Karena kita untuk kata wasi'a itu ada bisa luas, kemudian yang kedua bisa menampung, kemudian kita coba bahasa apa dijembrengin tiga-tiganya. Kalau alternatif pertama ini jadinya, alternatif kedua ini jadinya, alternatif ketiga ini jadinya merujuk kemudian dari 3 alternatif lebih condong kepada menampung. Kemudian kita tidak apa namanya? Kita tidak apa-apa melanjutkan lagi pemahaman kita. Atau bolehlah kita tidak mencukupkan diri pada kata menampung. Kata menampung juga kita lihat kira-kira apa maksudnya menampung ini. Apa maksudnya menampung ini? Maka kemudian muncul ini bisa bermakna meliputi. Ya, itu intinya adalah kalau kita bicara tentang kapasitas itu apa? Bahasa kita kalau kapasitas itu Muatan. iya, kan bisa juga. Kan penting pemahaman itu juga bisa. Bahwa muatan rahmat Allah itu ya yang bisa dimuat itu ya segala sesuatu. Yang bisa dicakup itu ya segala sesuatu. Kan bisa juga kemudian maknanya mencakup. Ya. Rahmatku mencakup segala sesuatu bisa juga. Rahmatku memuat segala sesuatu. Bisa saja sampai di situ. Itu alternatif pemahaman. Tapi tadi yang awal sekali yang kita ajak,
Bu Tati dan ibu-ibu yang lain adalah ketika ada satu kata yang memiliki beberapa makna ungkapan, ketika kita ingin memilih mana, kan namanya pilihan ya, kita mana yang paling cocok, kita coba sandingkan. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan untuk latihan yang pertama ini, ibu-ibu sekalian? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, baik. Bisa dipahami ya ilustrasinya ya? Bisa, Pak. Nah, nanti begitu juga halnya ibu-ibu ketika bertemu dengan ayat yang lain, terutama untuk kata-kata yang memiliki lebih dari satu makna, gitu ya. Untuk kata yang memiliki lebih dari satu makna, ya makna-makna yang ada kita coba sandingkan mana yang paling cocok. Kalaupun nanti ada kata yang memiliki satu makna, kita bisa coba memahami, bisa jadi dengan menggunakan alternatif sinonim. Alternatif sinonim kata lain yang punya makna yang mirip atau sama dengan kata yang sudah kita paham. Baik, terima kasih Bu Tati, terima kasih ibu-ibu sekalian untuk latihan yang pertama ini. Latihan yang kedua, coba kita minta kesediaan Bu Fauzia untuk terlebih dahulu mengambil bagian berbagi pemahaman. Silakan Ibu. Ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyya fa'budun. Hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka kepadakulah kalian menyembah. Iya, bagus. Coba kita dalami, berpotong. Coba potongan pertama apa, Bu? Hamba-hambaku. Apa artinya untuk potongan pertama apa? Potongan pertama apa Arabnya? Ya. Oke, apa maknanya? Wahai hamba-hambaku. Nah, ini yang tadi yang lewat ya. Iya. Yang tadi lewat ya-nya. Iya. Ya, apa maknanya? Wahai. Terus ibadiyah hamba-hambaku. Iya. Diduga dari mana ku-nya? Ya. Oke, bagus. Alladzina orang-orang yang beriman. Maksudnya siapa ini orang-orang di sini? Manusia. Apakah di situ menyebutkan manusia di situ? Hai hamba-hambaku yang beriman. Hamba. Ya, apakah ada hamba di situ? Ada. Ibadi. Ada di situ? Ada. Allazina yang ada dia ibadinya. Ibadi. Yang ibadi. Ada hamba di situ? Ibadi. Di ibadi. Oke. Kalau begitu tidak usah muncul orang-orang. Oh iya. Kalau ada, gitu ya. Nah, untuk memahami alladzina, kalau orang-orang yang dimaksud itu adalah hamba, ya tidak usah dimunculkan. Kan jadinya lucu nanti kedengarannya. Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang, nah itu jadinya itu cukuplah kalau memang sudah dipanai. Oke, berikutnya amanu yang beriman. Itu dugaan Ibu bentuk berapa? Amanu 1 ya, Pak? Iya, berarti apa maknanya? Yang telah beriman. Iya, ini berarti mirip ya dengan puasa ini. Ya, mirip dengan yang puasa. Kalau ada hai gitu, ada makna hai, ada sapaan di situ, ada tegur ya, ada sapa tegur, ya, ada tegur sapa. Kalau di situ ada tegur sapa, berarti yang disapa adalah orang-orang yang telah beriman saja. Kan hamba Allah itu kan banyak, seluruh manusia itu kan sebenarnya hamba Allah, tapi ada hamba Allah yang mengakui dirinya sebagai hamba, ada hamba Allah yang justru kadang sampai mengaku menjadi Tuhan, itu kan hamba Allah juga. Di sini lebih spesifik lagi, yang mendapatkan tegur sapa di situ adalah yang telah beriman. Oke, berikutnya inna sesungguhnya, inna ardi sungguh.
Iya, sungguh gitu. Ardi Sungguh bumiku. Ardi bumi. Bumiku ya. ya, wasi'ah. Sungguh bumiku luas. Iya, baik. Fa iya ya fa'budun. Maka kepadakulah kalian menyembah. Iya, bagus. Itu sudah ada pemahaman subjeknya apa di situ? Di sini subjeknya mereka ya. Dari mana diduga mereka? Menyembah. Ini ada domir hum di budun di waunun. Oke, bagus. Itu bentuk berapa itu sehingga itu mengantarkan Ibu pada pemahaman bahwa itu ada domir hum? Itu bentuk berapa di situ? Bentuk 1. Oke, bagus. Apa cirinya itu bentuk 1? Pemahaman awal yang Ibu sudah memiliki tadi apa? Pemahaman yang sudah Ibu miliki? Bekal pemahaman yang Ibu sudah miliki tadi apa? Luas. Apa sih? Fa iya ya fa'budun. Apa tadi pemahaman awal yang sudah Ibu miliki? Nah, iya ya Pak. Maka kepadakulah kalian menyembah. Iya, oke, bagus. Apakah di dalam pemahaman itu mengisyaratkan itu adalah bentuk 1 di situ? Enggak. Tidak, Pak. Oke, baik. Itu berarti boleh ya. Kalau itu tidak, berarti coba disinkronkan antara makna dengan bentuk. Kan kita sering mengatakan begitu. Kita sering mengatakan bahwa bahasa itu unsur utamanya adalah bentuk dan makna. Jadi antara dua unsur tersebut kita manfaatkan. Pemahaman makna yang kita miliki kita sinkronkan dengan bentuk yang ada. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Bentuk yang kita pahami bisa kita hubungkan dengan makna yang kita pahami. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi fa'buduni, gitu. Tadi Ibu menduga bahwa di situ ada domir hum, kemudian Ibu menduga bahwa di situ ada bentuk 1. Nah, kemudian begitu kita cross check, apakah dari pemahaman yang Ibu memiliki itu cocok untuk bentuk 1? Oke, tidak cocok, gitu. Maka Ibu coba alternatif berikutnya. Ada bentuk berapa di situ kira-kira? Dua ya Pak. Oke, bagus. Dari mana Ibu mengenali ada bentuk 2 di situ? Ya, ibadahnya. Coba kita lihat ya, kita coba lihat ke masa lalu ya, ilmu kita ya, ilmu kita. Kalau bentuk 1 penanda utamanya di mana Ibu? Ikuti sesuai dengan skenario yang saya coba bangun ya Bu, ya, skenario yang saya bangun ya. Usahakan semaksimal mungkin jawaban itu sesuai dengan pertanyaannya. Saya ulangi ya. Kalau dulu kita pahami bentuk 1 itu penanda utamanya di sebelah mana? Kalau Ibu belum punya pilihan, minta saya, nanti saya kasih alternatif. Ibu tinggal memilih aja. Ya Pak, minta pilihan. Ya, baik. Untuk bentuk 1, penanda utamanya di kanan apa di kiri? Bentuk 1 di kanan. Oke, bagus ya, bagus ya. Nah, setelah kita coba ingatkan, kalau bentuk 1 penanda utamanya di sebelah mana? Kiri. Oke, bagus. Kalau bentuk 2 penanda utamanya di sebelah mana? Di sebelah kanan. Oke, bagus. Sebelah apa kanan. penanda bentuk 2 di sebelah kanan yang Ibu lihat? Yang di sini ya Pak ya? Ya, betul, di kata yang sedang kita bahas. Apa penanda bentuk 2 di sebelah kanan yang Ibu lihat
Sehingga Ibu menduga bahwa di dalam ungkapan fa'buduni di situ ada bentuk 2. Wow, tapi di sini. Wow, nun ini ya Pak. Waunun itu di kanan apa di kiri, Bu? Ya, ada fa. Apakah fa itu menandakan, fa itu satu kata mandiri, apa itu kata yang bersambung, bagian dari kata selanjutnya? Nyambung ke tempatnya. Fa itu kata sendiri atau fa itu bagian Sendiri, dari kata Pak. sesudahnya? Sendiri ya Pak ya. Oke, kalau gitu saya bantu Ibu ya. Kalau begitu saya bantu Ibu, saya tutup. Nah, kalau begitu saya tutup. Nah, saya tutup. Oke. Sehingga Ibu bisa menilai lebih jelas. Oke, silakan. Pak ini jadi nggak bisa kebaca Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak usah dibaca, ya, nggak usah dibaca kalau belum bisa baca. Nanti Ibu lihat aja dulu, lihat dulu penampakan itu. Kira-kira kalau begitu tulisannya, gitu. Kalau begitu tulisannya, kira-kira itu bentuk berapa? Gitu. Apakah terlihat di situ tanda bentuk 2? Tidak. Oke, kalau begitu kita punya alternatif yang tersisa ada berapa? 1 bukan, 2 bukan. Berarti alternatif yang tersisa ada berapa? Ibu ucap aja, ini akan membantu cara berpikir ya. Jangan hanya diam saja, Ibu ucap gitu. Nanti akan membantu kita lebih fokus. Kita ulang lagi. Bentuk 4 ya Pak ya. Bukan, bentuk 2 bukan, yang tersisa alternatifnya ada berapa bentuk? Bentuk 1, bentuk 4 sama bentuk 5 yang tersisa. Iya, yang tersisa ada 3, Bu. Apa yang pertama? Bentuk 3, yang kedua bentuk 4, yang kedua bentuk 5. Jadi kita punya 3 pilihan yang tersisa. Karena apa? Karena dari 5 bentuk yang dasar yang kita sudah pelajari, dia bukan bentuk 1, dia bukan bentuk 2, ya. Maka kita punya 3 pilihan yang tersisa. Dengan demikian, arah diskusinya bisa berkata begini. Kira-kira, Bu, itu bentuk 3 apa bentuk 4 atau bentuk 5? Bentuk 4 ya Pak ya. Oke, bagus. Apa ciri bentuk 4 yang Ibu lihat di situ? Di sini ada, bisa dilihat Ilmu aja, biar cepat diskusinya, pakai ilmu yang kita sudah pernah pelajari ya. Walaupun mungkin Ibu bisa ada ilmu yang di atas itu, yang ada ilmu di atas itu atau di samping itu, ya, tapi kita fokus pada ilmu yang sudah kita pelajari. Apa ciri bentuk 4 yang Ibu lihat di situ? Ada arti pe yang Ciri yang Ibu lihat. Ciri bentuk 4 ya Pak ya. Sisipan huruf alif pada huruf kedua. Apakah terlihat demikian? Apakah terlihat demikian? Sisipan huruf ada alif Pak Budi. Apa terlihat alif di situ? Sisipan pada huruf kedua. Iya Pak. Alif. Apakah dia di urutan kedua? Di setelah huruf fa ya. Kita udah tutup tadi. Kita udah tutup. Oh iya. Kita tadi udah tutup. Enggak ada, Pak. Nggak usah dilihatin lagi itu. Itu kita udah tutup karena itu kata yang lain itu milik tetangga. Apakah terlihat ciri bentuk 4 di situ? Tidak, Pak. Oke, berarti kita sudah kehilangan 3 alternatif. Maka masih tersisa 2 alternatif. Apakah yang itu antara 3 atau 5? Itu tuh pilihan terakhirnya. 3 atau 5. 5 kayak apa ya? Oke, bagus. Apa Ibu melihat ada tanda bentuk 5 di situ? Bentuk 5 ada alif di awal. Oke, bagus. Apakah di situ terlihat alif di awal? Enggak ada nih, Pak. Oke, baik. Kalau begitu Ibu mengatakan. Coba Ibu lihat ke layar, Ibu bisa lihat Ibu? Masih. Oke, coba. Ini saya kasih pelan ya, pelan ya. Ini huruf apa?
Yang mana? Ain. Yang saya tunjuk. Saya yang tunjuk pakai tanda tunjuk. Ada ain. Sebelumnya, yang saya tunjuk sebelumnya. Oh, yang alif ya Pak ya? Iya. Bukankah itu bisa membantu kita untuk mengenal? Itu adalah bentuk kata perintah. Bentuk 5. Itu adalah bentuk 5. Nah, sekarang. Iya, benar Pak. Iya. Pakai. Baik. Nah, sekarang kita lanjut dengan modal itu. Kalau kita sudah sampai pada pemahaman seperti itu bentuk 5, maka gampang untuk mengenali domirnya apa kira-kira. Gitu. Coba, Bu. Maka kepada akulah dia Jadi apa? Domirnya di situ? Pak, pakai ilmu yang ada kita punya ya, Bu, supaya kita bisa lebih efisien di dalam memahami. Domirnya ya. Bentuk, makna bentuk, kata perintah. Makna bentuk kata. Apa domir yang Ibu pahami di situ? A'budu alif, a'budu. Ibu masih ingat nggak kalau ada ini yang tadi kita sebut dengan alif, sebenarnya kalau ilmu kita lebih lanjut di bentuk 5 itu nama lebih cocok apa sebenarnya? Yang Bu selain alif yang di bentuk 5 namanya lebih cocok apa sebenarnya? Kata perintah. Yang dulunya awalnya kita sebut dengan alif, sebenarnya lebih cocok dinamai apa? Bentuk 5? Hamzah. Oke, bagus. Hamzah apa, Ibu? Lebih pasnya lagi? Hamzah apa, Bu? Yang dulu pernah kita pelajari? Lebih lengkapnya, nama lengkapnya? Hamzah wasol. Umpama Ibu lupa nggak apa-apa, sampaikan saja. Kita Hamzah foto, Hamzah wasol. Iya, pilih satu di antaranya apa? Hamzah wasol. Iya, oke, bagus. Itu namanya hamzah wasol. Nah, Ibu, kita pernah belajar ya bagaimana cara membaca hamzah wasol ketika kita tidak sambung ya dengan sebelumnya. Ibu masih ingat bagaimana cara membacanya? Kalau lupa nanti saya akan libatkan teman-teman yang lain untuk mengingatkan. Pak. Lupa, Pak. Lupa. Ibu-ibu yang lain, bagaimana cara membaca hamzah wasol di bentuk 5 fi'il amr? Huruf ketiga sesuai dengan huruf ketiga, Pak. Kemudian kalau hamzahnya kalau a, i, asrof. Iya, di sini yang terlihat apa ketiganya? Iya, berarti dibacanya budun. Iya, oke, bagus. Jadi begitu ya, Bu Fazia. Ya, lihat yang ketiga, ya, lihat yang ketiga. Kalau maka hamzahnya dibaca kalau bukan hamzahnya dibaca i. Ya. Hamzah wasol di fiil amr di bentuk 5 tidak ada yang dibaca a. Ya, tidak ada yang dibaca a. Hamzah wasol di fiil amr tidak ada yang dibaca a. Alternatifnya bisa bisa juga i. Dengan catatan huruf ketiganya di fi'il amr itu kalau bunyinya hamzahnya kalau bukan itu artinya bisa a bisa i ketiganya. Kalau a-nya ketiga maka hamzahnya i, kalau ketiganya i hamzahnya juga i. Oke, itu dia. Kita mengenang kembali apa yang pernah kita pelajari. Coba tadi untuk kembali lagi kita kepada persoalan yang kita sedang bahas. Kesimpulan Ibu, dugaan Ibu, ini domirnya apa? Di u'budun. Kalau tidak ada, sampaikan saja, Bu. Tidak usah merasa sungkan-sungkan. Kalau tidak punya ide atau belum ada itu, apa-apa, sampaikan saja, Ibu. Iya, belum tahu, Pak. Ya, baik.
Ibu-ibu yang lain, alternatifnya kalau di bentuk 5, alternatif domir yang biasa kita pilih ada berapa? Atau antum. Antum, anti. Ada berapa pilihannya? Antum. Anta. Ada berapa pilihannya? Anta, antum, anti. Ada berapa? Ada 3. Oke, bagus. Jadi begitu ya. Yang kita ingat dulu bahwa pilihannya ada 3 yang pokok. Apa yang 3 itu? Anta, antum, anti. Yang pertama, anta. Oke. Anta, antum, anti. Adalah anta. Oke. Terus yang kedua apa? Antum. Oke. Yang kedua adalah antum. Anti. Kemudian yang ketiga apa pilihannya? Anti. Oke, bagus ya. Nah, ini informasi ini coba Bu Fauziah dimanfaatkan. Ya, mungkin ada yang terlupa, tapi mungkin juga ada yang teringat dari informasi tambahan ibu-ibu yang lain. Dugaan ibu dari 3 alternatif domir yang standar di fi'il amr di bentuk 5, dugaan ibu kira-kira yang mana ini? Apakah anta domirnya di ubudun, ataukah antum, ataukah anti? Antum ya Pak. Oke, bagus. Kira-kira apa tandanya yang menguatkan bahwa itu antum bukan yang lain? Tadi itu Pak. Tadi. Oke, baik. Ibu yang lain, ada yang bisa mengingatkan kita untuk menegaskan bahwa apakah dia anta atau antum atau anti? Bagaimana cara ilmunya? Alif. Gimana ilmunya? Kalau anti, ujungnya apa? Cirinya apa? Anti. Kalau anti, cirinya apa? Kalau anti? Kasroh bawah. Ini juga Bu Sri. Ingatkan apa yang ingat? Anti, cirinya kalau fi'il amr untuk domir anti apa pencirinya? Saya lupa dulu anti. Lupa juga. Bagus. Ini kesempatan kita mengingat. Anti itu cirinya di akhir ada ya. Oh, itu. Ya. Saya belum tahu tuh. Ya. Kalau anti, fi'il amr yang domirnya anti, ujungnya di ujung, cirinya di ujungnya ada ya gitu. Nah, kalau antum di ujungnya ada apa? Waw alif. Ada wawu. Ya bisa wawu alif, bisa aja wawu aja. Nah, ini wawu aja Pak ya. Yang penting kan wawunya. Yang terpenting adalah wawunya. Gitu. Nah, kalau anta nggak ada dua-duanya. Kalau anta tidak ada dua-duanya. Ini tidak ada wow. Tidak ada ya, tidak ada. Ya, ini karena sering kita temukan ini kita sering kita temukan. Ini penting ya untuk apa? Penting untuk memahami dan menjadi dasar di dalam pemahaman kita. Oke, sekarang udah mantap ya apa domirnya? Antum ya Pak ya. Ya bagus. Apa maknanya antum? Mereka. Ini masih ketukar. Masih ketukar. Kalian. Iya, antara antum dengan hum masih sering ketukar. Iya, bagus ya. Gitu ya. Apa pentingnya kita memahami domir? Apa pentingnya memahami domir? Salah satu pentingnya memahami domir di dalam sebuah kata, kemudian nanti dalam rangkaian kalimat, itulah yang akan membantu kita, ya, akan mengantarkan kita pada pemahaman tentang pelaku. Iya. Apa? Pelaku. Atau subjek. Istilah lainnya tentang subjek. Begitu maksudnya. Jadi memahami domir itu punya manfaat, ya, punya manfaat di dalam memahami pelajaran kita. Apa di antara manfaatnya adalah itulah yang akan membantu kita untuk memahami pelaku, itulah yang akan membantu kita untuk memahami subjek. Oke, sudah dapat sekarang subjeknya? Pak, yang ini ya Pak ya, kalian ini Pak ya? Iya, oke, baik. Nah, coba sekarang dirangkai kalimatnya dengan pemahaman yang tadi. Pemahaman tadi oke, tidak ada persoalan dalam arti bahwa pemahaman yang Ibu miliki awal tadi itu bermanfaat. Tapi kita coba cari ide sebagai modal untuk memahami dengan versi yang lain.
Karena ada beberapa hal yang kita pernah pelajari bisa kita ungkapkan dan bisa kita kuatkan kembali. Coba dimulai dengan subjek, kemudian predikat, kemudian objek, kemudian keterangan. Dari awal ini ya Pak ya? Ya, yang ini aja. Fa'iyya ya fa'budun. Iya. Maka kalian menyembahlah kepadaku. Iya, bagus. Itu kan, ya beda kan itunya? Iya Pak. Itu maknanya. Iya. Oke. Baik, gitu ya. Dan tadi ada penegasan gitu ya, ada penegasan. Iya. Ini ada makna demikian. Bagus. Jadi Ibu punya dua versi ya, punya dua versi pemahaman. Versi pertama tadi apa? Kepadaku lah. Iya, ya, kepadaku lah. Kalian Digabung bagaimana jadinya? Ada pemahaman kalian di situ? Kepadaku lah kalian menyembah. Iya, baik. Atau kalau pakai kalian dulu? Kalian sembah. Maka kalian menyembahlah kepadaku. Iya, baik. Ya. Itu dia yang beberapa hal yang bisa kita dalami, yang bisa kita gali dan bisa kita mantapkan dari Al-Ankabut 5. Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian dari apa yang tadi kita diskusikan? Mana Bu Sri Sumarsi? Coba mikrofonnya diaktifkan. Apa yang ingin ditanyakan? Tadi apa ya tadi? Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya, ibu-ibu. Ya, gimana Bu Sri Sumarsi? Saya Pak, yang mana Pak? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya Pak, iya. Iya Pak, iya. Apa pertanyaannya? Iya Pak, iya. Pak, iya. Di Al-Fatihah masih ingat Al-Fatihah? Iya, Al-Fatihah. Iya, ingat. Iya, Apa maknanya? Hah? Apa maknanya? Al-Fatihah pembuka. Yang ada kan ungkapan iya di sana? Iya, karena budu. Iya, karena stain. Ya, begitu. Iya, karena stain. Iya, ya di sini itu versi lain dengan iyaka. Cuman kalau iyaka di sana kan kepada engkau, kan gitu? Iyaka kepada engkau. Kalau di sini iya ya kepada aku. Gitu. Oh, pada ya. Oh ya Pak. Bukan ini sebenarnya, bukan iya itu bermakna kepada ya, sebenarnya bukan. Tapi kalau kepada itu adalah pemahaman bahasa Indonesia. Iya di sini tidak memiliki arti khusus. Ya. Iya tidak memiliki arti khusus. Tetapi iya itu hadir sebagai bagian dari iya. Sebagai bagian dari iya. Ya di sini ya. Ya itu kan bermakna aku gitu ya. Iya. Dia kan biasanya di akhir kan. Iya. Dia kan biasanya di akhir. Sama dengan sebelumnya kan kita mengatakan apa? Nak buduka gitu. Nak buduka. Nak buduka. Kalian sembah. Nak buduka apa maknanya? Kalian sembah. Dari mana kaliannya? Kami menyembah. Kami menyembah. Kami menyembahmu. Iya, bagus. Nah, tapi ini bisa kemudian dalam bahasa Arab ini kan menjadi sesuatu yang lumrah dalam bahasa Arab, urutannya bisa berubah. Di mana kalau di kalimat pertama ini kan ini sebagai objek. Objeknya dalam bahasa Arab bisa ditaruh di depan. Ya. Nah, begitu. Nah, begini ceritanya kan. Tapi gitu kan karena ilmu kita itu tidak mandiri, maka itulah kemudian di sini dia hadir. Ya, di sini dia hadir.
Ini fungsi ya, punya fungsi lah, dia fungsi. Tapi kalau soal arti tidak memiliki arti khusus. Nah, na'buduka dengan ka na'budu, na'buduka dengan ka na'budu arti dasar bahasa Indonesia sama. Arti dasar ya, kami menyembah engkau. Tetapi ketika posisi objek yang biasanya di belakang ditaruh di depan, akan kita punya ilmu itu melahirkan makna penegasan, bisa juga kan melahirkan makna pasif, juga bisa begitu. Dalam bahasa Indonesia kemudian bentuk penegasan atau bentuk pemfokusan itu bahasanya pemfokusan. Insya Allah nanti kita akan sampai ilmunya secara khusus ya. Ya, melahirkan makna penegasan atau pemfokusan itu kemudian melahirkan makna pengkhususan. Ya, makna pemfokusan, makna penegasan, lahirlah makna pengkhususan yang kemudian lahir makna kalau na'buduka kami menyembah engkau, sedangkan ketika urutannya berubah menjadi ka na'budu, kemudian dilengkapi menjadi iyaka na'budu, lahirlah makna hanya kepada engkau. Urutan bahasa Indonesia, kami menyembah hanya engkau. Gitu ya. Kami menyembah hanya engkau. Yang kemudian maknanya hanya engkau yang kami sembah. Begitu. Kalau di sini kaknya, kak yang seperti ini jadinya iya. Tambahannya iya. Ya itu untuk aku gitu. Aku kemudian aku sebagai objek dipindahkan dari posisi di belakang biasanya ke posisi depan. Nah, kemudian tadi dilengkapi dengan iya. Oh, iyanya dari aku. Jadi iya tidak memiliki arti khusus, tapi iya itu memiliki fungsi apa? Untuk mendampingi domir. Ya, untuk mendampingi domir, untuk membantingi domir-domir yang bersambung. Apa maksudnya? Kan kita dulu ingat ya, tentu mudah-mudahan ibu-ibu sekalian masih ingat ya. Antara anta, apa artinya anta? Kamu. Iya. Kemudian K, apa artinya K? Kamu juga. Lalu bedanya apa? Kalau anta ini Anta di depan. Anta di depan. Ya, kalau ini berpisah dia. Ya, biasanya di depan dia. Biasanya di depan. Kalau K ini di akhir dan bergabung dengan di akhir dan bergabung dengan kata lain. Anta ini berpisah. Dia di depan, anta itu di depan dan terpisah dari kata lain. Sedangkan kalau K, dia di belakang bersambung dengan kata lain. Nah, yaitu bersambung dengan kata lain. Maka ketika dia kemudian dipindah ke depan, itulah dia ia tetap menemani. Jadi dia tetap pada status bahwa dia bersambung dengan kata lain. Ya, Pak. Ya, baik. Oke, kalau itu sudah, kita lanjut berikutnya. An-Najm 32. Siapa yang akan memulai? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum. Iya, baik. Apa yang Ibu pahami? Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Iya. Dia paling mengetahui tentang kalian. Iya, oke, baik. Dari mana lahir maknanya? Kenapa? Dari mana lahir ada maknanya? Enggak ada mananya. Coba ulang. Saya salah dengar mungkin. Nyaknya dari tak ini, Pak. Al-Maghfirah campur itu kan. Ampunannya gitu kan taknya. Ya, nyaknya dari mana? Nyaknya dari tak. Tak apa itu namanya? Tak marbutoh. Iya. Kita pernah belajar bahwa tak marbutoh bermaknanya Muannas. Ada, Pak. Muannas ya, Pak. Tanda muannas. Iya, menunjukkan muannas.
Ya, yang pernah kita pelajari dia apa? Tak marbutoh itu yang pernah kita pelajari di antaranya ya. Coba kita ingat-ingat ya. Ya. Yang tadi sering menandakan muannats. Apalagi yang lain? Ilmu kita tentang tak marbutoh. Masdar. Ya, bagus ya. Tak marbutoh juga bisa menandakan masdar bentuk 3, sebagaimana dia juga bisa menandakan bentuk 4. Gitu. Apa maksudnya? 3, 4 itu maksudnya bahwa bentuk madin tidak ada yang pakai tak marbutoh, bentuk mudhari tidak ada yang pakai tak marbutoh, bentuk amr, ya, bentuk 5 tidak pakai tak marbutoh. Apalagi ilmu kita tentang tak marbutoh? Yang ada 3, 4 ya Pak? Iya tadi sudah. Ya. Kita 3, 4. Apalagi yang kita pelajari tentang tak marbutoh? Baik, yang terlupa adalah itu kehadirannya tidak mengubah arti. Nah, kehadirannya tidak mengubah arti. Seperti alif lam ya Pak? Ya, betul. Ya, tidak mengubah arti, tapi dia memang menginformasikan makna. Jadi kalau kita mengatakan ya, kalau kita mengatakan mudarris, guru, mudarrisah juga guru, itu maksudnya. Ya. Mudarris guru, mudarrisah guru. Beda kayak bahasa Indonesia. Kalau gelis apa gelis? Ayo. Kalau gelisah? Gelisah lain lagi. Lain lagi. Masa jauh banget itu. Gelis sama gelisah kan beda jadinya. Gara-gara akhirnya gitu. Tapi kalau bahasa Arab mah ustaz, ustazah gitu artinya ya guru juga. Gitu. Cuman tadi ini mudzakkar, ini muannas gitu. Itu kan bukan soal arti kalau mudzakkar muannas. Karena itu bakor dengan bakoroh sebenarnya sama artinya. Sapi mau betina apa enggak kan enggak diurusin dengan adanya tak marbutoh itu. Kan itu muannas. Betul, yang muannas kan kata. Ya, tapi kita belum. Nah, kalau begitu kira-kira dari mana nyanya Bu Sri Lestari? Dari apa ya? Tuhan Pak. Kan yang maha luas itu kan Tuhan, ampunannya itu maha luas gitu. Ya, yang maknanya itu datang dari mana? Bahwanya itu merujuk dari ke alif lam ya? Hah? Alif lam enggak? Dari Tadi alif lam, Mbak. Tadi Ibu mengatakan alif lam seperti tak marbutoh ya? Oh, ya. Jebak saya. Iya. Ya, kejebak saya. Jebak katanya. Lupa saya katanya. Ya baik. Jadi ini bukan ada kata tertentu, bukan karena ada bagian tertentu. Kalau Ibu mendapatkan misalnya terjemahan orang ada yang begitu, itu dari konteks ya. Itu dari konteks supaya menjadi terasa enak gitu. Ya, bukan karena al, bukan karena ada tak marbutoh, bukan karena mim dan sebagainya. Dia menegaskan untuk itu kan dari Tuhan itu. Gitu. Ya, itu makanya kita katakan tuh konteksnya yang demikian. Coba diulang apa lagi maknanya tadi? Diulang lagi maknanya. Kenapa, Pak? Diulang maknanya apa? Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Iya, baik. Terus? Dia paling mengetahui tentang kalian. Iya, bagus. Dari mana diduga ada makna paling? Paling dari a'lamu. Apa penjelasannya jika di situ dipahami paling? Paling a'lamu, Pak. Ya, apa penjelasannya sehingga a'lamu dipahami paling? Sifat Allah kan paling mengetahui. Bagus. Jadi di situ tidak ada penanda yang terlihat yang mengarahkan kepada makna paling di situ? Apakah hanya karena itu Hamzah dan U ya Pak? Hamzah dan U. Bagus. Ibu kebanyakan ingatnya nih. Dosisnya berlebih. Berlebih ya.
Sebenarnya cukup hamzah saja. Oh, Gitu. oh gitu. Cukup hamzah itu sudah Ya, bisa. takut kekurangan tadi. Ya itu jadinya akhirnya berlebihan. Akhirnya Iya. lebih. Gitu, ya. Baik. Nah, Hamzah. coba kita lihat lagi. Hamzah itu kan bisa bermakna paling, bisa menandakan makna lebih. Iya. Ya, kira-kira apa ilmunya sehingga yang cocok di situ adalah paling, bukan lebih. Kalau lebih itu kan ini Pak, lebih mengetahui gitu ya. Iya. Lebih. Kenapa bukan itu misalnya? Maka dia Lagi. Kenapa kemudian pilihannya paling gitu? Ingat ya ibu-ibu sekalian, ini bukan soal salah benar sekali lagi ya, bukan soal salah benar. Dan ini adalah cara kita untuk melihat bahwa ini adalah hasil pemahaman, bukan setor hafalan, apalagi setor catatan. Itu bagi saya mah nggak seru gitu kalau belajar itu cuman setor catatan, mindahin dari terjemahan, lalu nanti begitu bagian ini nih gitu. Ibu-ibu, yang lain apa ilmunya sehingga di situ lebih cocok dipahami paling, bukan lebih? Tidak ada min-nya. Kalau Ya. min paling Ya, karena ini pada dalam min. huwa a'lamu bikum itu tidak ada minnya. Sebab kalau ada min, hamzah itu lebih cenderung, lebih condong dipahami dalam makna lebih daripada Ya. paling. Begitu ya Bu Sri Lestari? Ya Pak. Ya, jadi Dengan kita saling melengkapi. Kalau ada mim dan waw nggak ada. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ini yang terakhir. Nah, silakan. Siapa, Apa Pak? Tri Sumarsi atau Bu Mimi? Siapa? Saya coba ya, Pak. Silakan, Bu Sri Sumarsi. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dengan kepada akhirat, beriman kepadanya, dan mereka mereka memelihara sholat, memelihara sholatnya. Ya, baik. Coba Indonesianya saja. Orang-orang yang beriman kepada akhirat, mereka beriman kepadanya. Ya, Mereka maksudnya siapa di sini? Allah, pada Allah. Coba lihat. Di situ ada catatannya. Kepada Al-Quran. Ya, baik. Bagaimana jadinya? Coba diganti nya-nya dengan Al-Quran supaya informasinya lebih mudah terpahami. Orang-orang yang beriman kepada akhirat, beriman kepada Al-Quran, mereka memelihara sholatnya. Iya, bagus. Nya-nya dari mana dipahaminya? Mereka memelihara sholat aja ya. Ada waw nun? Nya-nya dari mana? Ada nggak? Iya kan domir. Ya, domir dia. Dia terus memelihara sholat mereka. Mereka memelihara sholat mereka. Iya, ya. Bagus. Jadi bagaimana hasilnya? Mereka memelihara sholat mereka. Mereka itu kan bagus. Yang bermakna memelihara yang mana? Hafiju. Itu bentuk berapa? Hafiju bentuk berapa ya? Pak. Bentuk 4. Iya. Apa ilmunya sehingga itu diduga bentuk 4? Ada alif di huruf kedua. Huruf pertamanya apa di situ? H. Ya. Apa? H. Apakah itu huruf pertama atau H itu huruf kedua? H huruf kan ya-nya kan domir, Pak. Nah, berarti itu yang pertama. Kalau soal walaupun itu ya, Ibu ada melihat domir di bentuk 4. Oh. Gitu ya. Jadi gimana ya, tuh? Kalau Ibu sudah mengenali domir-domir itu kan 125. Ya. 125 yang ada domirnya. Kalau Ibu sudah tergerak ke sana. Jadi bentuk berapa itu? Bentuk 2 dong kalau gitu. Iya, bagus. Apa makna bentuk 2 yang cocok kira-kira muncul di sini?
sedang memelihara atau akan memelihara. Iya. Ibu merasa itu yang paling cocok di situ? Menjaga. Makna bentuk 2 yang cocok di situ apa? Mana bentuk 2, mereka memelihara atau menjaga sholatnya. Ya, itu makna dasar, tapi makna bentuk. Ya, makna bentuk 2 yang bisa dimunculkan, kira-kira apa? Makna yang kita pahami karena itu adalah bentuk 2. Akan senantiasa. Sedang atau akan. Cocok begitu? Biasanya. Dan mereka sedang memelihara sholat mereka, cocok? Senantiasa. Biasanya jadinya. Ya, Biasanya. boleh Pak. Mereka biasanya memelihara sholat mereka, begitu? Iya, mereka biasa. Bagus, ya. Ibu-ibu yang lain kira-kira apa makna bentuk 2 yang bisa dimunculkan di sini? Selalu. Senantiasa menjaga. Selalu. Mereka selalu menjaga sholat mereka. Yang lain apa? Senantiasa. Senantiasa. Jadi itu pilihannya. Kalau dari Bu Sri Sumarsih tadi apa makna yang muncul? Menjaga, memelihara. Bukan, itu makna kata kalau itu. Makna bentuk. Kalau Bu Miliarni kan selalu ya. Ya, kalau Bu Sri Lestari senantiasa ya. Ya. Kalau Bu Sri Sumarsih Menjaga. bukan, makna bentuk, jangan makna kata, makna bentuk. Mana bentuk yang gimana, Pak? Bentuk 2, Bu. Bentuk 2 kan akan. Itu punya makna. Sedang, sering, akan, Nah, selalu. itu namanya makna bentuk itu. Selalu. Selalu. Itu namanya makna bentuk. Iya. Nah, itu namanya makna bentuk. Kalau menjaga mah semua juga menjaga. Tapi ketika makna bentuk itu tadi pilihannya. Ya, ada yang pakai selalu, ada yang pakai senantiasa, ada yang pakai biasa, begitu. Selalu apa? Selalu menjaga. Biasa apa? Biasa menjaga. Sedang apa? Sedang menjaga. Senantiasa apa? Senantiasa menjaga. Itu yang kita maksud dengan makna bentuk. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Yu'minun, apa maknanya yu'minun? Mereka beriman. Iya. Berapa kali muncul? Jama kan itu yu'minun. Orang-orang. Ya, berapa kali muncul kata yu'minun? 2. Ya, kalau ada yang begitu, kalau ada 2 dalam bahasa Indonesia, kita bisa himpun dengan kata apa? Misalnya, ibu suka, saya suka makan. Bersama. Kira-kira apa kata penghimpunnya? Ibu suka makan kurma, saya suka makan kurma. Kira-kira apa makna kata penghimpunnya dalam bahasa Indonesia? Kami suka. Bukan kata penghimpun. Kalau kami kata ganti. Kata penghimpun. Kata sambung. Apa ya? Nggak tahu. Ibu suka makan kurma, saya titik-titik suka makan kurma. Juga. Nah, begitu. Jadi di sini bisa muncul juga di situ. Jadi bagaimana coba kalau dipakai? Orang-orang beriman kepada akhirat juga beriman kepada Al-Qur'an. Nah, begitu dia. Terasa ada pemahaman baru? Iya. Ada. Iya, baik. Jadi dari mana juganya Pak Guru? Dari mana-mana maksudnya bahwa bukan ada kata khusus di situ yang bermakna demikian tetapi berdasarkan pemahaman kita terhadap bahasa Indonesia, ketika ada 2 yang bisa dihimpun, maka kita bisa katakan demikian juga. Orang-orang yang beriman kepada hari akhir juga. Nah, gitu. Orang-orang yang percaya kepada hari akhir juga percaya kepada Al-Qur'an. Iya. Baik, Ibu-ibu, ada pertanyaan dari latihan terakhir kita ini? Sudah, Pak. Aman ya? Ya. Ada pemahaman yang kita dapatkan? Maaf, Pak, mau nanya dikit. Gimana? Yang Allah nggak dipakai ya, Pak? Yang mana? Yang Allah tadi, yang Allah yang itu, yang wahum Allah nggak dipakai ya, Pak? Dipakai untuk memahami. Jadi? Ya. Dipakai untuk memahami. Tetapi tidak semua kata dalam bahasa Arab harus diartikan ke dalam bahasa Indonesia, begitu.
Oh. Ya, Pak. Coba lihat contoh di Tanmiyatul Mufradat, coba. Hafizu alan nazafah. Coba lihat apa maknanya. Kan itu. Hafizu alan nazafah. Jagalah kebersihan. Ada ala nggak di situ? Ada. Diartikan nggak? Enggak. Enggak, itu namanya tetap dipakai untuk memahami. Tetapi tidak semua yang ada Arabnya itu kemudian diartikan plek-plek-plek ke dalam bahasa Indonesia. Begitu cara kita untuk yang kita sebut dengan memahami. Ya. Iya, Pak. Baik, itu dia, Ibu-ibu sekalian. Nah, apa yang bisa kita kaji pada hari ini. Sebelum kita akhiri kajian kita, coba kita baca kembali ayat-ayat yang tadi sudah kita bahas sambil kita menghayati maknanya. Kita mulai. Wa rahmati wasi'at kulla syai' ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'at wa iyaya fa'budun. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum. Yang terakhir, walladzina yu'minuna bil akhirati wa hum wa hum 'ala salatihim hafizun. Baiklah, ibu-ibu sekalian, nah, itulah dia akhir dari kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, untuk dunia dan akhirat kita. Tentu mari kita syukuri apa yang sudah kita pelajari dengan ungkapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat